Bentar, saya akan masukkan filenya di jadi ini yang pemasaran atau marketing program ini adalah sebetulnya untuk umum, tapi saya coba cerita sedikit apa yang harus kalian lakukan untuk produk-produk yang tadi barusan diajarkan oleh Pak Puryanto. Jadi produk itulah yang nanti akan dikembangkan oleh Anda sama tim yang bagaimana memasarkan dari sudut kita. Anda punya kelebihan yang lain, Anda juga punya ide-ide yang Anda bisa kembangkan sendiri untuk kemajuan pemrogramanmu sendiri serta pemasaranmu sendiri. Tapi ini hanya guideline bagaimana karya IT, karya dari yang Anda akan terus pelajari, Anda terus kembangkan sampai akhir Juni. Tiap 2 minggu kita akan lihat progresnya, nanti akan dimonitor oleh Bu Yohana. Dan kita lihat, nah yang satu yang penting, potensimu apa sih? Setiap pribadi atau grup itu punya potensinya. Apa yang Anda bisa lakukan? Apa yang Anda bisa jual? Siapa yang akan membeli dan berapa harga jual? Ini yang selalu ada di kepala kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita punya? Tadi Anda sudah diajari tentang animasi explainer, dan itu bisa macam-macam. Hanya dari aplikasi itu bisa kita kembangkan yang bervariasi. Nih, apakah tadi yang paling sederhana kartu lebaran dalam sore hari Anda bisa lakukan, perbaiki, coba jual pasarkan ke keluarga, ke teman dekat, guru dan sebagainya. Kalau yang promosi sekolah, diskusilah dengan kepala sekolah atau dengan Anda sendiri, timnya mempromosikan sekolah Anda. Itu nanti bentar lagi kan ada PDB, penerimaan siswa baru. Apa sih keunggulan sekolahmu itu dengan sekolah lain? Salah satunya misalkan diajari hal ini gitu. Contohnya nantinya anak-anak bisa belajar gitu kan. Kemudian juga kita hanya fokus di situ yang tadi diceritakan Pak Pur tentang slide-slide animasi dan sebagainya. Dan siapa yang bagian membeli kartu lebaran kita udah tahu. Orang kita tanya paling dekat sekali adalah orang tua kita. Kalau enggak ya kita sendiri, kita coba untuk teman-teman kita, ini loh, saya bisa bikin ini, kalau kamu mau pesan ke saya secepatnya, biayanya sekian. Biasanya tahun lalu batch pertama itu cerita untuk kartu lebaran atau apapun juga itu sekitar 50.000 untuk 60 detik maksimal, 30 sampai 60 detik tergantung negosiasinya gitu. Ini buktikan aja Anda bisa berbuat, kemudian pasarkan ininya. Dan ini yang bagian dari proses yang bisa dilakukan. Yang kedua, Anda teamwork. Siapapun juga anggota tim harus mengajarkan pada anggotanya yang nggak hadir. Apa yang terus di-develop sama dalam pengembangannya. Ini yang terus Anda kembangkan. Karena kita ingin lihat teamwork-mu itu cukup kuat enggak? Toleransi kerjasama di Anda itu kuat enggak? Karena orang selalu bilang 4C. 4C itu komunikasi dan kolaborasi. Kalau di antara Anda tidak ada komunikasi, kolaborasinya nggak akan jalan atau tersendat-sendat gitu. Kalau nggak tersendat-sendat, nggak solid, kreativitas itu akan tidak sekuat kalau dikepikiran oleh berlima dan sebagainya. Kritis itu juga nggak bisa. Nah, itu akan kelihatan hasilnya. Nah, siapa yang membeli? Kalau Anda tim, pasti ada 5 keluarga kan minimal, atau 5 network, 5 jejaringan. Harga jual silakan tentukan segmentasinya. Kalau yang animasi kita coba aja dengan 50.000 per 60 detik. Dan ini kita di batch pertama. Nanti mungkin ditunjukkan oleh Bu Yohana tentang itu. Nah, udah tim pemasaran individu ya siapa aja. Tiap masing-masing dalam satu tim itu ada memasarkan karya dia, kartu lebarannya dia atau apapun juga. Kelompoknya kelompok berlima. Contohnya apa yang bisa kalian pasarkan? Misalkan ya profil sekolah.
Anda harus bisa meyakinkan kepala sekolah dan jajarannya, Bu, saya buat tim ini, berlima tim ini untuk akan dipromosikan ke SMP-SMP di Bondowoso atau di Tarakan atau di Bandung atau di Cibinong misalkan. Apa kelebihan Anda? Apa kelebihan sekolahmu? Itu salah satu. Siapa yang bikin? Anda sendiri gitu kan? Atau reseller produk orang lain. Jadi kalau ada produk-produk dari teman Anda, kelompok yang lain mau Anda jual, silahkan. Ini juga peluang-peluang yang ada disiapkan gitu kan. Nah, kemudian cari kelebihanmu apa? Entrepreneur atau modul kedua ini adalah kita mengajari satu aplikasi atau mengambil suatu produk dan mengajari Anda berani melihat peluang. Entrepreneur itu kuncinya cuma satu, kita bisa melihat peluang lebih banyak, lebih cepat daripada orang lain, dan kita eksekusi peluang itu sendiri gitu. Ini yang bisa kita lakukan. Gitu. Dan menguasai teknologi IT ini harus menguasai teknologi IT-nya. Ya ini salah satunya. Makanya dari program ini kan kita minta anak-anak yang sudah lolos atau sudah mengenal virtual coordinator, dilatih virtual coordinator untuk berkembang. Dan kita latih untuk berkomunikasi, mampu bekerja cepat. Bekerja cepat itu ya, kalau ada suatu pesanan, minta besok pagi, harus jadi. Atau seminggu harus jadi seminggu, jangan molor, karena begitu Anda ingkar janji, sudah mulai nggak dipercaya, nggak yakin orang mau pesan gitu. Ini kuncinya, dan mampu menepati janji, karena urusan bisnis itu adalah kerja cepat, kerja cerdas, janji percaya dibangun bertahun-tahun. Tidak bisa, wah saya nggak bisa, saya bisa ulangan, nggak mau. Nah, udah, Anda tidak tepat menjadi entrepreneur, Anda tepat jadi pegawai saja. Gitu. Nah ini yang kita cari, talenta-talenta yang memang mahir di dalam pengembangan-pengembangan yang lain gitu kan. Ini yang kita harus punya kelebihan-kelebihan. Bahwa Anda beda dengan yang lain. Kalau Anda beda dengan yang lain, oke, gabung kita. Kalau Anda sama dengan yang lain, ya udah Anda jadi follower. Kita istilahnya gini. Tahun 74 saya pernah memimpin suatu panitia yang kaitannya tokoh mahasiswa di ITB. Saya protes, bukan setengah protes, sama rektorku yang itu almarhum Pak Dodi Tisnamijaya. Pak, kenapa yang di ITB itu yang aktif orangnya itu aja? Sekitar 50 orang 100, kalau kita itu segala itu mahasiswa kita ada sekitar 3.000-an, tapi yang aktif di sekitar kampus di simbol mahasiswa itu adalah sekitar 50 sampai 100. Jadi kita kenal mereka dari segala jurusan. Nah, terus jawabannya gini. Hidup itu cuma ada dua. You menjadi trendsetter atau follower. Trendsetter itu adalah 3 sampai 5%, kalau sisanya adalah follower. Nah, kalau di ITB sendiri itu ada 1.000 dosen. Nah, dosen itu siapapun juga ada sekitar 50-70 orang yang ngurusin ITB di dalam programnya. Nah, di dalam program itulah dia aktif menolong satu, menolong yang lain. Nah, 50-70 dosen itulah yang menggerakkan ITB. Ya, Pak Rektorku bilang itu. Itulah yang saya pekerjakan, membantu saya menggerakkan Institut Teknologi Bandung itu. Itu hidup pilihan. Mereka adalah trendsetter, sisanya adalah follower gitu. Nah, sudah. Sejak itu aku akan cerita bertanam pada diriku sendiri, saya mau jadi trendsetter. Tapi risikonya trendsetter itu akan sering menyalahi pakem. Pakemnya begini, betul. Ya bikin pakem baru, selalu bikin pakem baru, selalu bikin pakem baru dan tren baru. Itulah yang terjadi di dalam pengembangan yang akan datang. Nah, sama aja dengan Anda. Anda masuk dalam sistem ini, hidup cuma pilihan ada dua, menjadi trendsetter atau follower gitu. Ini yang akan terus dikembangkan di masa mendatang. Nah, kemudian tentukan target pasar dan media. Nah, ini tadi Pak Pur juga menentukan segmentasinya apa untuk video Anda, gitu kan? Jadi apa anak muda
Apakah orang tua, kalau promosi sekolah orang tua murid dan sebagainya. Ataukah orang-orang yang hobi masak, misalkan gitu. Jadi ada segmentasi yang harus dilihatkan. Platformnya apa? Anda harus mikirkan tentang marketplace, Facebook, Instagram. Saya kira anak-anak kalian sudah tahu semua. Manfaatkan ini untuk mendistribusikan pasar Anda dan sebagainya. Dan ini yang terus di-develop. Karena semua anak muda itu ini sudah menjadi bagian dari proses yang terus dikembangkan, gitu ya. Jadi terus pikirkan, pilih, dan terus ditekuni di belakang. Nah, kemudian tentukan harga. Harga itu punya gini, masing-masing punya standar harga yang berbeda. Nanti produk itu tergantung daripada biaya dan sebagainya. Tapi untuk yang ini, kita mulai dengan yang diajari Pak Pur itu dan pengalaman yang lalu. Nanti Anda bisa baca yang dijelaskan oleh Bu Yohana tentang pengalaman anak-anak yang angkatan sebelumnya itu produknya karena nggak ngerti ya dijual 20.000, 10.000 udah seneng. Tapi oke, kita pakai standar yang baru aja. Kita standar di antara kita. Apa standarnya ya yang 50.000 per menit gitu ininya. Itu yang terus kita lihatkan. Jadi masing-masing standar, masing-masing individu punya standar tergantung daripada proses yang terjadi. Kemudian kelompok, ada standar kelompok, ada harga tertentu yang kelompok itu kan. Juga ada standar pembeli. Pembeli, oh saya maunya 70 atau 100 atau 200.000. Tapi hitungan Anda 250 atau 300 wah nggak masuk. Anda harus berpikir 2 kali gimana menghasilkan suatu produk dengan angka itu, tapi Anda masih untung. Apa yang harus dikurangi, disesuaikan dan sebagainya. Dan atau yang kita sebut dengan setinggi mungkin, mission impossible, ini yang kita lakukan. Anda lihat ballpoint, Anda mesti pegang ballpoint kan, itu harganya antara 1.000 sampai 3.000. 10 angkatan di ITB selalu tak tantang, tak challenge jual ballpoint ini setinggi mungkin dalam waktu 2 jam di Jalan Dago dan sebagainya. Kita punya outbound, kegiatan outbound menyemangati orang untuk menjadi salah satunya menggali jiwa entrepreneur-nya. Dan apa yang terjadi? Ballpoint itu mempunyai sebagian besar nggak bisa laku jual ballpoint. Ada sebagian kecil 25% dia jualnya di atas 10.000, 50.000, 100.000. Ada satu orang yang menjual ballpoint harga 2.400.000. Ini lihat. Berarti kan ada sesuatu yang tergantung apa situasi dan lingkungan dan sebagainya sehingga dia meyakinkan orang yang dijual dengan barang yang ada untuk itu. Dan ini untuk bidang kesenian atau ini tergantung daripada kepada siapa Anda akan berkembang gitu. Itu yang terus di-develop bersama. Ini ya. Misalkan ini, tentukan waktu mulai penawaran. Tugas pertama misalkan, tugas pertama ini dari pagi sampai siang biasanya kita selalu memberikan suatu target-target tertentu. Nah, tugas kita untuk Anda tugas pertama ini bikin produk kartu lebaran sampai besok sore jam 6 sore. Siapa yang laku sebelumnya jadi dan laku, masukin di WA grup itu. Pak, saya udah melakukan individu atau grup. Grup udah melakukan ini dan laku sekian. Yang individu grup Claire, si Aman atau si Hasan, saya sudah lakukan harganya sekian kepada siapa. Udah ceritain itu aja. Nanti akan dikompilasi sama Bu Yohana sebagai prestasi daripada grup kalian gitu. Itulah gunanya kerja grup. Jadi ini yang terus kita develop bersama. Jadi tak kasih kesempatan untuk besok paling lambat jam 6 sore. Jam 6 sore yang tadi dijelaskan Pak Pur itu kau kerjain. Sempurna pasti enggak, tapi kalau Anda nggak bisa melakukan itu sayang gitu kan. Dan presentasinya nanti presentasi kita kumpulkan nanti tanggal 15. Ini dan bukti pembelian sebanyak mungkin. Kalau Anda sudah laku 1 atau 2, masukin di WA untuk menyemangati yang lain-lain bahwa program ini ternyata ada yang menghasilkan dan berhasil. Dan kemudian Anda tetap kumpulkan di dalam hari raya pertama, kedua, nanti Sabtu kita ketemu lagi, kumpulkan semuanya Sabtu
ke Bu Yohana, yang nanti kita evaluasi hari Minggunya. Memang program ini adalah program yang cukup ketat, cukup maraton. Kita cuma ingin lihat grup-grup mana yang solid dan dia akan menjadi sampai akhir. Karena hidup itu sebetulnya sama aja semacam ini. Siapa yang survive dia akan mencapai titik-titik yang diharapkan gitu. Anda perhatikan aja teman-teman yang SMP, siapa yang ke SMA, siapa yang SMK. Kakak kelasmu yang di sekolah ini, siapa yang meneruskan, siapa yang bekerja, siapa yang nganggur. Itu akan terjadi hal-hal semacam itu di kehidupan itu. Tapi ini kita coba aja untuk berpikir ke arah sana. Nah ini, produksi yang 3 menit ini kita usul 3 menit promosi sekolah, promosi produk sekolah. Tadi yang nomor 1 adalah kartu lebaran, misalkan kartu lebaranmu atau grup pasarkan, atau yang kemudian tugas yang berikutnya sampai hari Sabtu itu kau pilih salah satu aja. Promosi sekolah, promosi produk sekolah, promosi produk kelompok, promosi pariwisata, toko, tadi yang contoh tadi Pak Pur adalah toko dan ide-ide baru pesanan klien. Dan ini tanggal 15. Kenapa? Karena kita ingin lihat siapa yang gerak cepat, siapa yang bisa approach teman-temannya atau saudaranya atau tetangganya. Tetangga ada toko, Pak tak buatin ininya, Pak saya dapat apa yang bisa. Contohnya ini Pak, contohnya ini tak siapin. Nah, jadi untuk promosi toko tersebut, promosi sekolah itu yang bisa disebarkan kemana-mana. Patokan kita per menit adalah 50.000 patokan kita. Kalau Anda bisa jual lebih, bagus. Bisa 100.000 per menit, silakan untuk itu. Manapun juga potensinya bisa dikembang dengan baik. Ini salah satu contoh yang Anda pikirkan yang sampai tanggal 15 ininya. Nah, terus ke sampai akhir training itu yang nanti kita lihat pemasaran apa yang dan kita kembangkan, apa seberapa jauh dalam 2 bulan ini. Ada tim yang omsetnya di atas 1 juta gitu. Angkatan pertama ada 2 tim yang di atas 1 juta, 1,5 juta di omset. Tapi waktunya sebulan. Tapi Anda waktunya kira-kira 1,5 bulan atau hampir 2 bulan untuk melihat produk-produk dan karyamu. Kalau ini Anda bisa tunjukkan, Anda yang anak kelas 3 sekarang Anda bisa salah satu masuk ke UT, join program UT dan Xiaomi itu, dan karya Anda itu sama setara dengan omsetnya. Ada 3 SKS, 5 SKS yang dibebaskan. Ini salah satu untuk yang berbeda. Dan nanti akan ditentukan waktunya sambil kita coaching aja nih, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu, kenapa nggak gini. Jadi motivasi tinggi itu yang terus kita harapkan dari kalian bersama. Saya kira itu. Nah ini contoh aja produk-produk apa yang bisa dikembangkan dalam si Creative Camp. Kopi, nah memang ini agak lama, 2 bulan, 3 bulan. Tapi Anda bisa aja produk sekolah Anda bisa Anda, kalau Bondowoso contohnya ya peyem, seberapa peyem, tapi itu di-repackage, bungkusnya diperbarui, diantar dan sebagainya, harganya lebih tinggi, itu juga asal. Tapi berarti promosinya, itu sehingga promosinya itu akan beda gitu. Padahal produknya orang lain. Jadi yang aku bilang tadi reseller gitu loh. Dan harus Anda buat karya-karya yang menggambarkan itu gitu. Apa yang bisa Anda tunjukkan dan sebagainya. Dan ini kecap ini yang contohnya ini di Bondowoso kalau nggak salah. Dan untungnya sekalian. Nah ini pola inilah yang dia menang di si Creative Camp pertama 2018 waktu itu dengan program entrepreneur yang, tapi kalau ditambahin lagi dengan pemasaran yang berbeda mungkin akan naik lagi gitu. Ini satu contoh tempatnya Bondowoso. Nah atau yang produk yang lain yang dari Filipina, ya, dari bagaimana dia menjual tentang makanan dan omsetnya terus naik dan sebagainya. Itu yang salah satu kenapa kita kembangkan di Asia Tenggara.
entrepreneur yang terus dikembangkan. Kalau sekarang kita kembangkan di Indonesia dengan SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha yang ini ya. Ini contohnya, dan pengalaman Anda nanti akan kita masukkan. Nanti habis ini Bu Yohana atau Bu Nova akan cerita sedikit apa yang sudah dilakukan di angkatan pertama, suka dukanya, dan bagaimana pesanan-pesanan. Saya waktu itu punya banyak slide yang saya pesankan pada angkatan pertama. Kalau sekarang mungkin ada 1-2 yang siapa yang bisa pesani, nanti kita lihat aja perkembangannya gitu kan. Nanti bukunya kita lihat bersama. Nah, intinya terakhir gini. Hindari malu dan hindari malas. Malu bertanya, malas bertanya. Malu berbuat, malas berbuat. Malu bersinergi, malas bersinergi. Justru dengan waktu yang pendek, dengan tim, dengan kondisi yang bervariasi, yang kepepet, saya harapkan akan punya ide-ide yang baru dalam pengembangan yang akan datang. Saya kira itu ya, pengantar dari marketing. Nanti habis ini Bu Yohana akan cerita tentang contoh-contohnya. Silakan ada pertanyaan. Kalau enggak, Nova udah siap? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, untuk detail tugasnya itu bakal dikasih apa enggak ya, Pak? Soalnya tadi saya nggak sempat screenshot juga, jadi gimana? Atau platform buat pengumpulan tugasnya itu langsung presentasi, atau nanti ada platform pengumpulan misalnya di Google Classroom atau gimana, Pak? Jadi gini, jadi kan ini yang untuk yang modul kedua, Anda kerjakan dulu tugas-tugasnya. Nanti tanggal 15 Anda kirim ke kita. Kirim ke kita. Untuk yang modul ini adalah Bu Yohana yang akan mengoordinir. Nanti habis ini Bu Yohana akan menjelaskan atau Bu Nova. Ya. Berarti modul yang ini Itu. bakal di-share juga kan, Pak? Iya. Iya. Nanti pada tanggal 16-nya nanti kita lihat mana yang terbagus, kita suruh presentasi. Ini loh, ini atau kompilasi dari datanya langsung kelihatan. Ini gitu. Baik, Pak. Dan Terima kasih. tiap 2 minggu kita informasikan tim mana yang bagus, tim mana yang masih belum jalan gitu. Ya. Yang koordinasinya ya. Oke, siapa lagi yang bertanya? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, monggo. Permisi Pak, untuk video promosinya itu, untuk video animasinya, itu kita membuat untuk promosi sekolah atau untuk promosi produk jualan misalnya Pak, atau kita membuat dua-duanya? Satu yang aku sarankan tadi, satu kartu lebaran. Itu cepat itu. Itu hanya 30 detik ya misalkan itu ya. Yang kedua, Anda boleh pilih dari beberapa itu. Ada mana yang paling mungkin? Promosi sekolah. Jadi harus negosiasi dengan kepala sekolah, dengan gurunya, Bapak Ibu guru, kan ada guru pembimbing Anda kan. Bu, saya buatkan kayak gini, storytelling-nya semacam ini. Setuju nggak? Apalagi dimasukkan. Kalau setuju, boleh nggak saya dapat honornya? Kalau 3 menit, ya sudah. Misalkan minimal 150.000. Tergantung Anda negosiasi dengan kepala sekolah dan ini ya gitu. Dengan gurunya yang kaitan dengan itu. Dan memang waktunya pendek, tapi storytelling Anda kan bisa bikin yang tadi diajari oleh Pak Pur. Nanti ada contoh-contoh kalau ada nanti kita berikan juga bagaimana untuk storytelling. Nah, storytelling itulah yang dijual atau dipromosikan ke guru atau kepala sekolah kalau itu promosi sekolah. Tapi kalau ke toko di sebelahmu atau yang Anda kenal dengan toko atau produk sekolah, ya dengan manajernya. Mas, tak promosikan mau nggak, Mas? Promosinya gini. Cerita apa yang mau ditonjolkan? Oh ini. Anda buat ini tuh storytelling-nya itu. Kemudian terus kita lihat bersama. Nanti ada beberapa contoh yang bisa saya kirim ke WA Group itu untuk sebagai referensi saja gitu. Untuk kartu ini apa, kartu ini apa, kartu ini apa. Saya kira gitu. Pilihan di tanganmu dengan waktu yang pendek. Boleh aja apa. Ya, silakan. Oh, jadi kita memilih salah satu ya Pak, antara promosi produk atau promosi sekolah atau promosi yang lain ya Pak ya? Hanya memilih salah satu berarti ya Pak ya? Iya. Iya, silakan. Iya, baik Pak, terima kasih. Oke, Tri. Oke, yang lain? Oh iya. Ketok kono. Oke, silakan. Yang lain, kalau ada pertanyaan.
Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari para peserta untuk teknisnya mungkin, atau ada yang masih bingung, mungkin masih udah ditanyakan ke Pak Gatot. Oke ya. Nah, sekarang silakan nanti bisa tanya langsung ke Bu Nova atau Bu Yana. Oke, Nova silakan. Anda nanti beberapa file tak kirim ke tempat WA group untuk contoh-contoh angkatan terdahulu gitu. Sama yang dari yang paling pendek sampai yang paling bagus kira-kira gitu. Oke, silakan. Terima kasih Pak Gatot untuk kesempatannya. Saya izin share screen dulu untuk PPT hari ini. Ya, apakah sudah terlihat untuk slide-nya? Sudah, Kak. Baik, selamat siang, pagi menjelang siang untuk teman-teman. Jadi mungkin udah ada gambarannya ya. Untuk tadi kan sesi yang pertama itu diajarkan oleh Pak Puryanto tentang Animation Explainer menggunakan produk XPLY. Itu adalah salah satu juga tools kita untuk bisa memasarkan produk atau menjadi salah satu aplikasi sebagai media pembelajaran. Itu bisa menjadi salah satu contoh aplikasi yang menarik gitu untuk kita memasarkan produk gitu. Nah, kemarin jadi untuk program ini Animation Explainer ini kita sudah pernah melakukan pelatihannya di bulan Desember sampai Januari. Jadi memang stepnya seperti itu, kita mengajarkan bagaimana storytelling itu, terus lalu bagaimana kita bisa memasarkannya juga. Jadi kita tidak hanya membuat, tapi kita juga bisa memasarkan produknya. Jadi untuk ide atau produk topik sebenarnya yang ini bisa salah satu yang mungkin akan menjadi bahan-bahan pertimbangan atau menjadi bahan-bahan diskusi antar kelompok gitu. Jadi untuk misalnya nanti ada besok kan ada tugas, jadi bisa membuat ucapan hari raya gitu, karena kan sebentar lagi akan Lebaran, itu bisa menjadi salah satu yang media yang bisa dipakai untuk kita mengucapkan selamat hari Lebaran, atau misalnya ada yang lain ucapan ulang tahun atau anniversary atau kelahiran, itu juga bisa digunakan XP ini. Kalau misal saya sih lebih menganjurkan atau menghimbau teman-teman untuk memakai topiknya untuk yang kalau misalnya hanya kurang dari 1 menit itu ucapan hari raya, karena membuatnya lebih simpel, dan mungkin kalau misalnya dipasarkan hari-hari seperti ini ya, mendekati Lebaran itu kebanyakan itu suka gitu dengan ucapan-ucapan yang animasi seperti ini, atau misalnya ini kan juga inovatif ya, jadi sesuatu yang baru juga gitu mungkin. Jadi kebanyakan tuh dari yang kemarin-kemarin, yang peserta-peserta yang kemarin itu mereka menawarkannya atau memasarkannya, jadi mereka bikin dulu, lalu mereka memasarkannya di story WA, karena mungkin bisa dilihat oleh keluarganya, atau teman-temannya, atau guru-gurunya. Juga bisa memasarkan di Instagram, jadi kita sebagai media fotografi juga, jadi bisa juga di-upload di story Instagram atau di feed Instagram, itu bisa juga di-upload di sana gitu. Lalu juga ada beberapa yang mempromosikannya di TikTok. Jadi media-media seperti ini yang mungkin bisa kalian pakai untuk bisa memasarkan produk kalian. Nah, kemarin sih pasti kendala pertama adalah Kak, agak sepi nih, atau cuman kadang kayak mereka cuma suka aja tapi nggak mau menggunakan produk kita atau mau beli produk kita. Nah, kadang tuh kita harus lihat juga jam-jamnya mereka gitu. Jadi jam-jamnya target pasar kita gitu. Jadi kita sudah menentukan nih target pasar kita siapa, lalu kita tentukan misalnya biasanya kalau misalnya pasar kita teman-teman kita yang sekolah gitu,
bagi sekolah kan paling waktu-waktu santai yang bisa mereka buat buka-buka HP, ngeliat Instagram atau ngeliat story WA itu kan agak sore menjelang malam lah gitu kan. Atau malam hari, kalau pagi-pagi mungkin akan ada berbagai kegiatan gitu. Jadi mungkin di-upload-nya atau misalnya ulang lagi di-upload-nya bisa sore hari sampai malam hari. Seperti itu. Kira-kira pengalaman teman-teman yang udah mengikuti program ini, mereka kayaknya lebih ramai ketika sore sampai malam hari ini gitu. Jadi mereka melihat juga nih jam-jam pasar, target pasar mereka tuh buka HP-nya kapan, lalu bagaimana cara memasarkannya seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya untuk ide-ide produk, seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Gatot, itu ada, misalnya kalian mau menjual produk yang sudah dikelola, misalnya kalian sudah punya produk brownies atau produk apapun gitu, jadi bisa dipromosikan juga gitu. Lalu juga promosi sekolah, tadi seperti yang Pak Gatot bilang, promosi sekolah bisa konsultasi sama guru pembimbingnya, kira-kira informasi apa saja yang mau ditampilkan. Misalnya kalau misalnya informasi sekolah, karena ada penerimaan mahasiswa baru, karena ada penerimaan mahasiswa baru, mungkin lebih ke fasilitas di sekolah, jurusan-jurusan apa yang disediakan seperti itu. Nanti bisa itu konsultasi sama guru pembimbing dan juga mungkin bisa didiskusikan juga mengenai honor gitu. Lalu media pembelajaran ada beberapa peserta kita yang diminta sama gurunya, jadi gurunya membayar untuk mereka membuatkan animasi dari misalnya bab berapa gitu. Jadi mereka dibuatkan animasinya sehingga bisa menjadi media pembelajaran yang informatif, lain juga menarik seperti itu. Itu hitungannya bisa lebih dari 5 menit dan harganya juga pasti akan lebih tinggi gitu. Lalu ucapan hari raya seperti Lebaran, baru-baru ini, lalu ucapan ulang tahun, anniversary atau kelahiran, bisa juga dengan campaign atau penghijauan, misalnya campaign hijauan tentang mental health atau misalnya tentang COVID-19 gitu, itu sering juga dipakai oleh peserta-peserta kita temanya untuk membuat animation explainer karena animasi atau media promosi yang iklan-iklan itu sepertinya akan lebih menarik kalau misalnya disampaikan dengan animasi gitu. Jadi lebih visualnya akan lebih nyampe gitu, pesan-pesan yang mau ditampilkannya akan lebih sampai ke kliennya atau para penontonnya seperti itu. Lalu tantangan yang mungkin dihadapin. Nah, ini biasanya karena kita kan mengerjakannya ini per kelompok ya, jadi mungkin nanti akan tantangannya, jadi mungkin tantangannya adalah menemukan topik yang menarik. Bagaimana kita kan ini sebagai media yang informatif juga, jadi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan itu secara visual dengan efektif gitu. Jadi tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang, tapi juga bisa estetik. Nah, itu bagaimana menentukan topiknya, itu topiknya mau hari raya Lebaran atau hari raya Lebaran juga sembari dengan kita mengkampanyekan bagaimana kita jaga jarak atau campaign tentang COVID-19 seperti itu. Lalu juga kedua menentukan target pasar yang dituju. Target pasar ini apa tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Gatot juga, target pasar itu adalah orang-orang yang mungkin akan membeli produk kita gitu. Misalnya ketika kita sekolah, kita bisa mempromosikan produk kita ini ke guru-guru atau kepala sekolah atau teman-teman sekolah gitu mungkin, atau mungkin bisa ke komunitas-komunitas tertentu, misalnya kayak tentang komunitas misalnya penghijauan gitu. Jadi kalau bisa menawarkan ke mereka, kita akan buat iklannya nih atau kampanye nih, kira-kira mau nggak gitu untuk membeli produk kita seperti itu. Atau misalnya ke keluarga juga bisa gitu. Jadi kita tentukan aja target pasarnya siapa dulu, baru nanti kita bisa tahu siapa-siapa aja yang bisa dituju gitu untuk harganya atau misalnya desainnya. Lalu ketiga adalah menentukan harga untuk jasa pembuatan video animation. Kadang itu kita ngerasa kayak
masa sih video kayak gini, misalnya video yang kurang dari 1 menit ini bisa dijual gitu. Kadang hal pertama yang mungkin terlintas di pikiran adalah masa sih bisa dijual. Ternyata banyak juga yang mengapresiasikan video animasi ini dengan harga-harga yang tinggi gitu. Jadi ada beberapa peserta kita yang awal-awalnya tuh cuma 10.000, 15.000, sedangkan kan mengerjakan video animasi ini butuh waktu, butuh tenaga juga gitu. Kadang kayaknya maksudnya apa namanya, dari harga 10.000 itu mungkin nggak worth it untuk kita atau nggak cocok untuk kita. Jadi mungkin agak dinaikin lagi harganya. Kemarin Pak Gatot jadi meminimalkan lah untuk harganya itu dari 50.000 gitu, karena menentukan desainnya, menentukan skripnya, lalu juga waktu kita untuk editing itu juga dipakai semua, harus diperhitungkan juga. Jadi jangan pasang harga terlalu murah gitu, karena membuat video animasi ini membutuhkan tenaga, itu kan juga adalah sebuah jasa gitu. Jadi menentukan harga ini minimal harganya 50.000 gitu untuk misalnya per 60 detik atau per 1 menit. Nanti misalnya biasanya sih kalau misalnya untuk ucapan hari raya itu 1 menit itu sudah mungkin akan lebih juga sih gitu misalnya. Nah, untuk misalnya kemarin juga ada peserta yang dimintai gurunya untuk membuat tadi sebagai media pembelajaran. Dia 50.000 per menit, terus dia mengerjakan sekitar 3 menit sampai 5 menit, dia sudah bisa mendapatkan 300 sampai 500 ribu rupiah gitu untuk 5 menit itu, karena skripnya juga bagus, gambar-gambar yang visual yang ditampilkan juga bagus gitu. Jadi ada harga, ada barang gitu. Jadi harganya bagus, barangnya juga bagus gitu. Jadi jangan terlalu jangan terlalu rendah diri, jadi mematok harganya itu rendah gitu, enggak. Kita memberikan yang terbaik, kita membuat yang itu juga harganya juga murah gitu. Lalu desain yang cocok untuk produk yang mau dipasarkan itu apa gitu. Jadi misalnya mungkin tadi yang kata Pak Pur, desain itu harus ditentukan, misalnya target pasarnya bapak-bapak atau ibu-ibu. Mungkin tulisannya nggak bisa yang terlalu banyak banyak coretan-coretannya, atau misalnya banyak warna-warna terlalu terang gitu. Jadi kita harus menyesuaikan, entah itu background-nya, entah itu skripnya, atau gambar-gambar yang dipilih juga mungkin beda ya antara kita kalau misalnya mau ke Bapak Ibu atau ke siswa atau misalnya ke teman-teman yang kita sepantaran, mungkin beda desainnya gitu. Jadi harap disesuaikan dan dicocokkanlah untuk produknya. Jadi bisa informatif, bisa efektif juga, tapi juga bisa dinikmati oleh nanti klien kita. Lalu ini salah satu contoh pendapatan dari teman-teman kita yang tadi di batch 1 atau di program di yang kesempatan yang pertama kali ini. Mereka itu menjualnya, jadi mereka macam-macam nih. Satu kelompok ini mereka mendapatkan banyak pesanan, ada media pembelajaran, itu Anissa kemarin Anissa mendapat media pembelajaran, jadi dia agak tinggi pendapatannya 400.000 karena dia membuat lebih dari 5 menit untuk media pembelajaran. Lalu Gisa juga banyak, Gisa dan Devilia dan Galuh dan Muhammad Rizky itu banyak mendapatkan ucapan kayaknya meminta surat-surat ucapan hari raya dan ucapan ulang tahun. Jadi misalnya seperti Gisa, dia sudah menyiapkan ucapan waktu itu dan Natal. Nah, nanti tuh kliennya minta untuk dimasukkan juga foto. Jadi itu tergantung juga dari variatifnya gitu. Misalnya tingkat kesulitannya juga akan mempengaruhi harganya gitu. Jadi misalnya kliennya minta dimasukin foto, lalu dia request ada misalnya suara kayak suara kolintang atau angklung kayak gitu-gitu. Jadi
ada, kalau misalnya ada beberapa tambahan dari klien, itu juga bisa dimasukkan sebagai salah satu pemasukan juga gitu. Jadi lumayan untuk mereka satu grupnya saja sudah bisa menghasilkan 1.280.000 untuk 5 orang dalam satu kelompok gitu. Jadi ini sebagian besar 50% dari para peserta itu masing-masing mendapatkan di atas 200 sampai 500 untuk pendapatannya. Itu tergantung dari bagaimana mereka memasarkannya, lalu bagaimana mereka membuat animasinya gitu. Jadi biasanya sih mereka misalnya Anissa ini sudah bikin untuk ucapan. Nah, nanti tuh gurunya sama orang tuanya itu diminta untuk mereka ngasih review nanti dipasarkan lagi ke teman-teman. Jadi bisa lewat mulut, bisa lewat tadi misalnya dipasarkan melalui WA story, atau misalnya Instagram story, Instagram feed, itu bisa menjadi salah satu media pemasaran yang cukup menjanjikan lah gitu. Lalu ini ada contoh video, ini dari salah satu para peserta kami untuk ucapan. Satu contoh video dari Deselia Karisma Putri. Jadi untuk produknya tadi kan ucapan tahun baru. Nah, dia di akhirnya itu diberikan desain by siapa, lalu kontak personnya, siapa tahu misalnya ada yang tertarik mau dibuatkan, bisa menghubungi nomor tersebut. Jadi bisa menjadi salah satu media pemasarannya dia juga terakhir. Lalu misalnya ini ada satu lagi contoh video tentang ini juga ucapan selamat Natal dan Tahun Baru beserta dengan suaranya. (2020) A year that is so different and peculiar compared to its predecessors. We used to be able to go wherever we please. Now we have to stay at home for the sake of our health and the well-being of our loved ones. Each and every memory we've created in 2020 has been written and we're on our last few pages. The time has come for us to start new. 2021 is going to be a whole new page, waiting to be filled. What do you think you're going to write? What plans will you make for the future? What activity or hobby will you continue to indulge in? What achievement do you expect to accomplish? Merry Christmas 2020 and Happy New Year 2020. Be blessed upon us all. Nah, itu jadi salah satu contoh juga. Dari aplikasi XP juga dua-duanya. Jadi ada yang pakai suara, ada yang cuma tampilan aja gitu. Itu bisa kalian kembangkan lagi tentang ide-idenya sama kelompok, dikembangkan lagi. Terus nanti mungkin ada pembagian siapa yang menulis skrip, siapa yang
melakukan rekaman voice over-nya, siapa yang mendesain, mungkin itu bisa didiskusikan bersama kelompok. Nanti jadi sebagai tugasnya tadi Pak Gatot itu membuat kartu ucapan. Tadi membuat kartu ucapan, lalu itu nanti kalian pasarkan juga. Kalian pasarkan kartu ucapannya, mungkin bisa ke keluarga. Biasanya sih yang kayak gitu mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak suka ya, jadi bisa ada suara kalian, jadi ada videonya gitu. Jadi mungkin bisa ditawarkan mungkin ke bapak ibu gurunya atau ke orang tua masing-masing atau ke teman-temannya. Itu jangan lupa untuk pokoknya ditawarkan aja, kalian bikin draftnya semenarik mungkin ucapannya, lalu nanti langsung diupload aja di WA group biar kita bisa sama-sama lihat gitu. Lalu juga jangan lupa juga untuk membuat tugas produk 3-5 menit. Itu bisa promosi sekolah, bisa promosi produk sekolah, promosi produk kelompok, atau promosi pariwisata di daerah kalian masing-masing. Lalu bisa mempromosikan toko atau kafe atau warung angkringan di sekitar kalian, atau mungkin bisa ide-ide baru dari kalian gitu. Jangan malu dan jangan malas gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, mau sharing juga gitu. Silahkan. Assalamualaikum, Kak. Permisi, Kak. Ya. Ini mau tanya, Kak. Seandainya kita nggak tahu atau kurang tahu, gimana kita bisa menghubungi kemana, Kak? Nomor. Kalau itu ada nomor saya, nanti mungkin bisa dicari atau misal bisa menghubungi Pak Gatot juga gitu. Kemarin sih saya sudah ada di grup, jadi kalau misalnya memang ada mau didiskusikan atau misalnya ada yang belum jelas gitu, nanti ketika pengerjaan dari pihak SMK 1 Widang belum masuk ke grup. Mungkin nanti pakai oke, bentar. Nanti mungkin ke guru pembimbingnya. Oke, nanti ini aja kirimkan nomornya aja ke chat saya. Bu. Saya masukkan. Ya udah, terima kasih. Baik, mungkin ada yang lain, ada yang mungkin masih bingung mau topiknya seperti apa, seperti itu. Bu, izin bertanya boleh? Boleh. Ini kalau software videonya harus pakai XPLY ya Bu ya? Dan memang ada watermark gitu? Tadi sih yang diajarkan XPLY, cuman kalau misalnya mau yang lain, tapi harus animation explainer juga. Jadi mungkin kalau misalnya dari HP ada aplikasi Benim, cuman untuk tools-nya itu akan lebih lengkap kalau misalnya di XPLY gitu. Jadi kita tadi mengajarkan untuk XPLY itu karena tools-toolsnya lebih lengkap, lalu bisa dimasukkan, maksudnya bisa masukkan suara, bisa masukkan voice over gitu, dan untuk ngedit-ngeditnya lebih gampang. Jadi kita tadi lebih memilihkan aplikasi-aplikasi yang gampang untuk dipakai, gampang untuk daftarnya juga. Jadi kan ada beberapa mungkin yang aplikasi-aplikasi yang berbayar atau misalnya free tapi kualitas videonya jelek atau misalnya toolsnya nggak semua tersedia gitu. Jadi kalau XPLY ini kita bisa bebas memakai, tapi tadi untuk video kualitasnya 720, tapi untuk tools-toolsnya kita bisa pakai semua seperti itu. Soalnya kalau saya lihat
yang dikirim Pak Gatot renderingnya halus ya Bu ya. Tapi kalau yang ditampilkan di Zoom ini entah dari Zoom-nya apa seperti kayak patah-patah kayaknya frame-nya atau gimana. Khawatirnya memang gambar yang dimasukkan di XPLY-nya terlalu besar jadi rendernya atau Kalau gimana? dari XPLY mungkin dari Zoom-nya ya Pak. Jadi emang kadang kalau misalnya di sini Zoom-nya agak patah-patah gitu. Tapi kalau misalnya kita rendering sendiri dan maksudnya dikirimkan ke YouTube, misalnya di-upload ke YouTube atau misalnya dikirim ke WhatsApp itu akan lancar sih Pak untuk renderingnya gitu. Oh iya baik Bu, makasih. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari para peserta? Kak, mohon maaf izin bertanya. Hah? Untuk video apa cuma buat videonya aja nanti dikirim? Untuk hari ini, video untuk ucapannya bisa dibikin, bisa dibuat. Itu bisa jadi bahan untuk memasarkan produk kalian. Jadi kan tidak mungkin kita memasarkan produk kalau nggak ada produknya. Jadi sebisa mungkin hari ini kalian sudah bikin video ucapan misalnya hari raya Lebaran gitu, mumpun udah mau deket-deket Lebaran, terus kalian pasarkan gitu. Jadi mungkin misalnya, tapi kalau misalnya kalian sudah jadi hari ini gitu untuk mau diupload ke grup WA itu nggak apa-apa, pokoknya deadline-nya ditunggu sampai 15 Mei 2021. Berarti udah mulai pemasaran juga Kak? Sudah mulai. Terus laporannya nanti deadline-nya hari Sabtu gitu? Ya, deadline-nya untuk ucapan, lalu untuk yang promosi sekolah juga seperti itu. Udah di tanggal Sabtu, di hari Sabtu 15 Mei 2021, nanti kalian siapkan videonya, lalu siapkan juga misalnya kalau sudah ada yang terjual, kalian ceritakan juga bagaimana menjualnya, lalu harganya berapa gitu. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang lain lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Permisi Kak, izin bertanya. Ya, boleh. Jadi untuk sampai tanggal 15 besok nanti kita ada 2 project video ya Kak ya. Yang video promosi kata ucapan ini sama video yang promosi sekolah itu atau yang promosi itu ya Kak ya. Ya, jadi sebenarnya bisa kalian bisa mempresentasikan dua-duanya, atau misalnya kalian misalnya ada beberapa klien nih yang sudah mendapatkan misalnya 3 atau 4 klien yang ini boleh juga dimasukkan. Jadi kan bisa jadi salah satu laporan portofolio atau laporan apa yang kalian sudah lakukan selama dari tanggal 11 ini sudah memasarkan berapa produk sampai tanggal 15 seperti itu. Jadi tidak tergantung harus 2 promosi gitu, saya harus 2 video aja, tapi kalian bisa melaporkan produk apa yang berapa produk yang sudah dipasarkan seperti itu. Oh, jadi produk yang kita pasarkan tuh berupa video ya Kak ya? Iya, kita menjual sebuah video animasi ya Kak ya? Oh, baik Kak. Gitu. Jadi baik Kak. kan tadi sudah diajarkan tuh sama Pak Pur bagaimana kita membuat video animasi. Lalu video animasi itu nanti kalian kembangkan, jadi bisa jadi sesuatu yang dipasarkan. Nah, tadi seperti tadi contohnya mau ucapan hari raya atau ucapan kelahiran segala macam, dan juga promosi sekolah seperti itu atau promosi produk seperti itu. Baik Kak, Ya, terima kasih. Kak, izin bertanya lagi. Ya. Ya, ini kan pengerjaannya untuk tim ya Kak. Nah, ya. untuk sistem XPLY itu dia ada apa
fitur share antar pengguna nggak sih Kak? Kayak misalnya di Canva kan kita bisa ngedit, terus yang ngedit secara real time itu bareng-bareng kayak gitu Kak. Di Xpli ada fitur kayak gitu? Kalau Xpli, sebentar. Sepertinya lebih ke oh bisa. Jadi kalian ada nanti ketika masuk, sebentar ya, saya buka lagi ininya. Jadi kalian bisa mengirimkan proyek kalian ke teman kalian via email Ya, kalau nggak salah. kalau misalnya pengiriman proyeknya itu kan kalau misalnya udah selesai atau misalnya masih belum diedit lebih lanjut, misalnya baru setengah, tapi ada fitur pengeditan real time nggak Kak? Jadi kayak ngeditnya langsung Kalau bareng-bareng. real time nggak ada, tapi misalnya nih kalian sudah kan tadi di XP, terus nanti ada My Video itu kan ada beberapa misalnya. Nah, nanti kalian akan ada pilihan, ada share a copy. Jadi kalian men-sharekan kopian file kalian misalnya. Jadi misalnya kayak aku udah ngerjain sampai tahap ketiga gitu misalnya. Terus nanti aku mau kasih ke temanku itu berarti kopiannya nggak bisa real time kita. Misalnya kayak Canva kan real time ya, jadi kita bisa ngerjain bareng-bareng. Tapi kalau misalnya XP ini lebih ke kayak mengirimkan filenya aja. File yang sudah kalian kerjakan, nanti ada pilihan share a copy, nanti itu biasanya dikirimkan ke emailnya teman-teman kalian gitu, teman-teman grup seperti itu. Oke Kak. Terus apa nanti kan ini produknya diperjualbelikan ya Kak? Kalau misalnya belum ada produk yang terjual gitu kan nanti nggak apa-apa atau diusahakan ada yang terjual gitu. Jadi biasanya kalau misalnya pertama-pertama mungkin bisa ke orang tua dulu atau ke keluarga dulu, ke tante atau om gitu. Jadi sebisa mungkin nanti tanggal 15 itu sudah ada barang yang dijualnya seperti itu, karena waktunya juga lumayan lah untuk 4 hari mungkin bisa gitu. Oke Kak, makasih. Iya. Bu, maaf saya izin menyambung pertanyaan yang tadi. Ya, boleh. Kalau di PPT tadi kan ada apa istilahnya pendapatan ya atau profit. Untuk analisis bisnisnya mungkin yang tadi disampaikan Pak Gatot itu modal dan lain sebagainya tidak dihitung ya, atau memang harga jual langsung itu atau gimana? Analisis bisnisnya apakah langsung pendapatan penjualan? Kayak misalkan di situ kan ada kuota mungkin ya. Ada kuota yang digunakan untuk akses, itu modal mungkin ya itulah, kira-kira gimana Bu? Sebenarnya kalau misalnya untuk laporannya sih harga jualnya aja gitu, tapi kalau misalnya mau misalnya dari modalnya segala macam itu mungkin bisa diakumulasikan lagi gitu Pak. Jadi mungkin jadi misalnya kayak modal kuota atau misalnya itu nanti bisa diakumulasikan, lalu bisa dihitung-hitung lagi, dan itu bisa jadi salah satu pertimbangan untuk batas harga jualnya seperti itu gitu. Tapi kalau untuk laporannya sendiri dari harga jualnya aja. Atau mungkin dari Pak Gatot mau menambahkan untuk yang laporannya harga penjualan atau modalnya? Iya, soalnya apa ya? Waktu itu pernah ikut seminar kalau analisis bisnis itu kan ada ROI, ada ROS, iya. dan teman-teman yang lainnya itu apakah disertakan atau tidak dalam laporan. Nah, gitu paling. Boleh sih, boleh kalau misalnya mau secara rinci seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu diharapkan gitu. Tapi kalau misalnya untuk harga penjualannya itu wajib untuk ditampilkan seperti itu atau dipresentasikan. Iya, makasih. Iya. Baik. Tambahan lagi, Pak Yogi, dengar suaraku? Halo? Halo Pak, baik Pak. Ragu? Tambahan pesan buat Pak Yogi. Jadi ini adalah pelatihan untuk anak-anak untuk bagaimana dia menjual dengan 50.000 per menit, itu aja dulu.
Kalau dia udah tahu bagaimana menjualnya, nanti perkara hitung-hitungan ROI, RN dan sebagainya itu bisa dikembangkan. Karena kalau kita ingin tahu yang di industri-industri itu 1 menit itu tergantung daripada isinya antara 500.000 sampai 2 juta per menit sebetulnya. Bahkan 5 juta tergantung apa isinya gitu. Kalau ini kan buat latihan dulu aja. Nah, 50.000 aja kadang-kadang masih banyak yang nggak bisa jualan karena nggak bisa meyakinkan gitu. Itu Pak Yogi. Oh baik Pak, terima kasih banyak Pak. Kira-kira seperti itu untuk nanti ditunggu sampai tanggal 15 untuk video-videonya dan juga laporan pemasarannya sampai tanggal 15. Jadi terus aja bisa dari saya video yang udah terjual tanggal 12 udah ada, nggak apa-apa langsung diupload aja di grup WA. Jadi kita bisa menyemangati satu sama lain gitu. Mungkin dari Pak Gatot mau menambahkan? Terusin aja. Oke, ya. Jadi tadi tugasnya pertama yaitu membuat video ucapan Hari Raya Lebaran itu dipromosikan ke teman-teman atau ke Bapak Ibu guru atau ke keluarga. Lalu juga mempromosikan tadi promosi sekolah, promosi produk sekolah, atau misalnya dari kalian juga sudah punya produk yang mau dijual, itu bisa juga menggunakan XP itu. Lalu juga misalnya mempromosikan kafe atau warung di sekitarnya itu juga boleh. Atau misalnya mau membuat atau membantu Bapak Ibu gurunya membuatkan media pembelajaran yang informatif, yang menarik, itu bisa juga. Nanti mungkin contohnya akan saya kirimkan juga ke grup WA untuk misalnya jika kalian ingin membuat media pembelajaran, jadi bisa ditawarkan ke guru-guru atau misalnya ke keluarga kalian seperti itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin nanti kalau misalnya ada peserta yang belum masuk ke grup, bisa dilihat di kolom chat, itu sudah ada link chatnya. Jadi teman-teman bisa masuk ke grup tersebut, ke WA grup tersebut, jadi bisa menerima informasi yang lengkap dan juga bisa kalian juga bisa lihat mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan video-videonya, jadi bisa mungkin menjadi bahan inspirasi buat kalian untuk membuat video animation explainer-nya seperti itu. Mungkin ada yang masih mau bertanya untuk teknisnya, tugasnya seperti itu. Ini lagi suntik. Mungkin dari Pak Gatot ada yang mau ditambahkan juga? Saya kira nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira jadi tugasnya udah jelas saja. Sampai tanggal 15 usahakan 2 ucapan selamat yang maksimal 60 detik, 30 detik silakan, karena ini ada bagian prakteknya. Kemudian juga tadi yang tadi itu kan salah satu yang 3 menit sampai 5 menit Anda coba kembangkan, karena nanti akan belajar satu sama lain dari yang lain. Karena nanti minggu depan sudah akan masuk lagi tentang STEM. Bagaimana mendesain STEM untuk sekolah kalian dan sebagainya. Kemudian negosiasi dengan sekolah, buat STEM dan sebagainya. Saya kira itu. Nah, saya harapkan
anggota tim ini bisa mengasih tahu teman-teman yang lain. Nanti file video ini akan kita masukkan di WA Group. Khusus untuk SMK Widang yang dari Tuban, Anda 10 orang itu harus masuk dalam 2 grup, karena satu grupnya adalah 5 orang. Sehingga nanti harus Anda punya nama grupnya itu sendiri. Jadi tiap grup harus punya nama dalam pengembangannya. Jadi bukan individu, tapi adalah grup, satu grupnya terdiri dari 5 nama siswa itu. Saya dapat dari Bu Tri, dari Bu Endang, bahwa ada 10 SMK Widang yang khusus ingin pelajari tentang saya kira itu tambahan buat yang tim-tim yang lain. Selamat bertugas, selamat berjuang, selamat Hari Raya, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi kita di tanggal 15 jam 9 di Sabtu setelah Lebaran, sambil Anda cerita apa yang sudah kita kembangkan dilaporkan saja. Kita akan kompilasi semua program-program yang terkait dengan Python yang satu. Python kan juga harus masukkan programnya. Dan dengan Explay ini juga harus masukkan programnya atau PR-nya. Nanti kita akan lihat tanggal 16-17. Kita lihat siapa yang sudah masuk untuk presentasi dari produk-produk yang sudah dihasilkan selama ini. Gak mudah memang, tapi saya percaya generasi muda yang sekarang yang bisa melihat peluang ini untuk belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri, ini adalah bagian daripada pembelajaran yang kita sebut dengan Merdeka Belajar, mendapatkan ilmu-ilmu yang memang sedang kembang di masyarakat industri, dan juga dengan program Python International Competition ini adalah mencari talented yang berupa grup itu yang bisa kita dorong untuk bertanding di internasional pada bulan Juni. Saya kira itu, sampai ketemu lagi. Sekali lagi terima kasih atas upaya semangat untuk belajar hingga akan mendapat ilmu yang baru yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk para peserta yang bergabung mungkin sampai di sini untuk pertemuan pada hari ketiga kita. Mungkin nanti teman-teman boleh langsung diskusikan sama kelompoknya. Kira-kira mau videonya seperti apa? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau misalnya ada yang mau didiskusikan ketika pengerjaan, bisa menghubungi saya di grup atau Pak Gatot, seperti itu. Sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk kesediaan dan kesempatan kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di tanggal 15. Gitu. Jadi jangan malu untuk bertanya, jangan malas untuk bertanya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Kak, terima kasih Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.